Oke, karena memang ada yang komen kemarin tutorial cara masak nasi di Seeng. Hai gengs, assalamualaikum. Untuk pertama di sini aku mau ngambil daun pandannya dulu ya geng. Soalnya kalau baba aku masak nasi itu dia kalau misalnya gak ada daun pandannya katanya nggak wangi. Ini masak nasinya aku cuman 2 liter ya geng. Kalau biasanya sih aku masaknya itu 3 liter. Nah buat kalian yang komen tapi nggak aku jawab kenapa aku masak nasi segini banyaknya padahal cuma 1 orang. Jadi gini gengs, aku masak nasi sebanyak ini bukan buat 1 orang ya geng. Dan itu pun nggak langsung habis kok gengs. Jadi bisa nyampe 2 atau 3 hari. Nah kalau misalkan besoknya nggak habis mau masak nasi lagi tinggal diangetin aja wadangnya. Dan untuk perihal masak nasi sebanyak ini bukan buat 1 orang saja ya geng. Jadi di rumahku itu ada 5 orang. Nah untuk pertama di sini berasnya kita kukus dulu di atas seengnya sampai dia benar-benar pagal ya geng. Ciri-cirinya kalau misalkan sudah pagal untuk berasnya dia agak keras ya geng. Kalau sudah pagal si berasnya tinggal kita kasih air panas. Untuk air panasnya di sini aku menggunakan air seeng yang dipakai untuk mengukus beras ya. Nah kalau untuk takaran airnya bisa dikira-kira aja ya geng. Jadi misalkan si nasinya mau agak lembekan jadi airnya harus agak banyakan sedikit ya. Begitupun sebaliknya kalau misalkan mau agak kerasan jadi si airnya sedikit saja. Kalau si berasnya sudah dikasih air tinggal ditutup dan ditunggu beberapa menit ya gengs biar meresap. Oke lanjut kita ke tahap yang kedua. Karena si berasnya tadi sudah menyerap airnya, waktunya kita kukus dan tahap pematangan. Kalau dipikir-pikir sih masak nasi secara seperti ini tuh memang agak sedikit ribet. Beda lagi kalau misalkan masak nasi dengan magicom. Kalau masak nasi di magicom sih cuma dikasih air dan dicolokin dan tunggu sampai matang. Tapi ya jujur ya kalau misalkan untuk rasa dan ketahanan nasinya itu lebih bagus dengan cara masak seperti ini. Percaya deh kalau masak nasi dengan cara seperti ini dia nggak bakalan cepet basi. Kalau buat orang yang mageran sih masak nasi dengan seperti ini mungkin lah ribet banget ya. Oke kita lanjut karena si nasinya sudah mateng. Untuk ciri-cirinya kalau dipantek itu dia agak ngegebluk-ngebluk. Nggak tahu deh bahasa Indonesianya itu apa deh, aku juga kurang paham. Kemarin ada yang komen juga kenapa setiap masak nasi itu harus dikipas-kipasin. Jadi ya kalau misalkan masak nasi dengan cara seperti ini kalau misalkan dikipasin langsung masukin ke sangku dia bisa cepet basi. Soalnya kalau nggak dikipasin dia untuk uap airnya itu dia nggak hilang. Nah ini dia kebiasaan aku nih gengs. Kalau misalkan sudah ngakel jadi aku sering bikin yang namanya tutug sangu atau tutug kejo. Soalnya kalau misalkan sudah ngakel itu makan tutug sangu dengan cara seperti ini rasanya tuh enak banget. Oke geng, sekian dulu buat videonya. See you next vlog dan bye bye.